Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Mades kami. Tapi sebelumnya disclaimer bahwa video ini kami buat secara pribadi ataupun individual dikarenakan banyak adanya beberapa halangan untuk melakukan secara bersama-sama. Jadi langsung saja. Bagian nah, Nah, untuk bagian presentasi proyek ini, kami akan menjelaskan mengenai bab 12 yang sudah kami pilih beberapa submaterinya. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Nah, ada Amos Rapel Manurung dengan NIM 27, kemudian ada Anastasia Tabina Blesinsyahaan dengan NIM 46, dan Kevin Christopher Samosir dengan NIM 15, dan saya Priti Maria Puba dengan NIM 42. Nah, pada segmen yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian turunan berarah dan gradien. Nah, sebenarnya apa sih hubungan turunan berarah dan gradien ini? Nah, ini pada video ini ataupun segmen ini kita akan membahasnya secara tuntas. Oke. Nah, definisi turunan berarah yaitu adalah dengan menggantikan I atau J dengan vektor satuan U di mana U1, U2 secara sembarang. Nah, kalau dibilang turunan berarah artinya kita menggunakan vektor. Nah, di mana vektor ini kita apa namanya kita konversi menjadi si I atau J kan. Kemudian maka kita akan mendefinisikan turunan berarah dari J sama dengan fungsi dari X, Y di titik P X, Y sebagai nah DU V di mana pada vektor P yaitu sama dengan limit H menuju 0 di mana eh, fungsi dari P vektor satuan ditambah H U vektor satuan dikurang F V vektor satuan per H. Nah, jadi D itu, nah tadi kan ada dua nih, ada I dan J kan, nah vektor satuannya. Nah, jadi kita membuat dia dibagi-bagi nih. Satu nanti ada DIV dengan arah vektor dari si P dengan FXP, kemudian nanti ada DJV P vektor dengan FYP. Jadi ingat kalau misalnya dia yang si J itu Y, kalau misalnya si I itu adalah si X. Kemudian apa sih hubungannya dengan gradien? Nah, gradien itu jika F mempunyai turunan di mana linearnya secara lokal di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam vektor satuan U, di mana U-nya itu U1 dan U2 sembarang, dan DUV P sama dengan U vektor dikali dengan delta FP vektor sama dengan U1 Fx P vektor ditambah U2 Fy P vektor. Nah, ini akan kita gunakan saat kita selesai mencari yang pertama itu ada vektornya, yang kedua kita akan mencari gradiennya, kemudian kita akan memasukkan rumus ini gitu. Oke, langsung saja ke pembuktiannya nih. Nah, dalam pembuktian ini karena F mempunyai turunan di P, maka si fungsi dari P ditambah H U vektor satuan dikurang FP itu tadi nilai limit yang pembilangnya itu kan sama dengan delta dari FP dikali dengan HU U vektor satuan ditambah dengan HU vektor satuan dikali dengan HU dengan limit H menuju 0, dikali H U vektor satuan sama dengan 0. Kemudian bagi kedua ruas dengan H, nah kurang lebih seperti ini pembuktiannya. Nah, kemudian kita masuk nih ke dalam contoh. Nah, kita di sini punya soal, yaitu ada eh, diketahui fxy sama dengan, nah kita dikasih fungsi nih, 4x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 3y kuadrat di titik 2, min 1. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan titik sembarang, yaitu adalah si P. Kemudian pada
4i dikurang 3j vektor satuan. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ini adalah merupakan vektor satuan. Dimana kalau misalnya si itu merupakan eh, si X, kemudian si J itu nanti kita gunakan pada si FY gitu. Tentukanlah turunan berarah dari gradien dari fungsi di atas gitu. Nah, apa sih yang pertama kita lakukan? Nah, kita langsung masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu kita lakukan dulu tentukan U atau vektor satuan di tiap titik ini. Nah, untuk di titik 2 itu kita menggunakan vektor siapa gitu. Kita cari nilai vektornya dengan cara apa. Nah, kita tentuin dulu. Jadi kita lambangkan si vektornya ini vektor satuannya ini sebagai Q nih. Nah, dengan cara mencarinya itu adalah dengan menambahkan nilai dari si I dan J ini dalam bentuk akar dan kuadrat gitu. Nah, kita kuadratkan dulu baru kita akarkan. Nah, jadi 4 kuadrat akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan akar 25. Jadi kalau misalnya kita akarkan itu sama dengan 5. Nah, dapat nih. Kemudian kita konversi dia ke dalam bentuk si vektornya. Nah, kalau misalnya si bagian si I atau si X nanti, kita berarti kita pakai dong dia untuk si ini 4i per 5. Nah, jadi kalau untuk si Y berapa? Berarti kita menggunakannya 3j per 5. Karena J tadi untuk si FY gitu. Nah, lanjut. Untuk tentukan gradien. Nah, tadi setelah kita menentukan vektor satuannya, kita melakukan menentukan gradiennya. Caranya gimana? Yang pertama itu, nah, tadi kita kan dikasih nih fungsi, yaitu adalah 4x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, kita turunkan dia pertama terhadap si fx. Nah, kalau misalnya dibilang fx, maka yang kita perhatikan hanya si yang mempunyai si variabel x-nya. Nah, kita turunkanlah 4 berapa tadi? 4 x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, kita turunkan aja nih yang ada x variabel x-nya. Nah, yaitu adalah 4x kuadrat dan xy kuadrat kan. Nah, jadi kita turunkan itu menjadi 8x kurang y. Nah, kemudian kita substitusi dengan dengan titik V. Dengan titik V tadi berapa? Fx di 2 min 1. Nah, setelah kita substitusi, maka kita mendapatkan hasilnya itu adalah 17. Nah, tidak berhenti di fx aja, kita juga apa sih namanya? Menentukan gradiennya di FY. Nah, FY-nya ini berarti kita hanya memperhatikan yang ada variabel Y-nya nih. Tadi kan di di fungsinya itu di 4x kuadrat ini nggak punya variabel Y, berarti kita tutup aja nih, kita nggak usah perhatikan si 4x kuadrat ini. Yang perlu kita turunkan itu adalah si xy kuadrat ditambah dengan 3y kuadratnya aja. Nah, setelah kita turunkan, kita mendapatkan hasil bahwa hasil turunannya itu terhadap y adalah min x ditambah 6y. Nah, kemudian kita substitusi nih dengan titik titik si P tadi. Titik P tadi berapa? 2,-1. Nah, saat kita substitusi dengan hasil turunannya itu, maka kita mendapatkan hasil yaitu adalah min 8. Nah, nggak berhenti di situ tuh. Tadi kan ada rumusnya yang DUV sama dengan U vektor dikali dari turunan Fx, kan Fx P, kemudian ditambah dengan U vektor satuan dikali dengan FY P gitu kan. Kita masukkan nih ke dalam rumus. Nah, kita masukkan, nah ini kan tadi ya, DUV 2,-1. Kita langsung substitusikan aja si XY-nya menjadi 2. Ini saya ada sedikit kesalahan dalam mengerti, yaitu adalah harusnya ini 2,-1. Dan di sini kita kan udah dapat nih tadi. Untuk si vektornya itu, kita ada 4/5 dan 3/5. Nah, karena udah tahu nih, kita sama-sama udah mengerjakan bahwa si 17 itu punya si fx dan si min 8 itu punya dari si fy, maka kita nggak usah lagi membuat kalau misalnya itu untuk di vektornya itu adalah 4/5i atau 3/3
per 5J. Nah, kita langsung aja nih masukkan ke dalam rumusnya. Kita kalikan kan. Nah, kita kalikan dia 4/5 dikali 17, kemudian ditambah dengan 3/5 dikali min 8. Kenapa kenapa 4/5 dikali sama 17? Karena mereka sama-sama eh, fx nih. Gitu karena si 4/5 ini si i-nya itu mengkonversi si x. Kemudian si 3/5 J ini J-nya itu mengkonversi si Y. Nah, jadi kita saat mendapatkan hasil bahwa eh, turunan berarah dari si 4Y² ditambah XY kuadrat eh, ditambah Y kuadrat itu hasilnya adalah 44/5. Atau kita bisa membuatnya ke dalam pecahan campuran yaitu adalah 8 4/5. Nah, demikian presentasi yang bisa saya lakukan. eh, dan presentasi selanjutnya ataupun materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Dan jika ada tutur kata yang salah ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu aturan rantai turunan fungsi dua kubah atau lebih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anastasia Tabita Presiden Siahaan dengan NIM 12S23046. Jadi aturan rantai itu untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua ubah dengan vektor. Lalu menentukan turunan dari fungsi satu ubah yang diberikan. Jadi sini kita memiliki dua versi aturan rantai. Jadi di mana jika fungsi x itu x t dan y t mempunyai turunan di t, dan z juga memiliki turunan dan fungsi dan z memiliki sama dengan fungsi x-y dan memiliki turunan juga di t. Jadi rumusnya itu fungsi z dz per dt sama dengan fungsi z diturunkan terhadap x dan dx terhadap t dijumlahkan dengan z terhadap y dikali y terhadap t. Jadi contohnya itu seperti ini, di mana contoh soalnya itu kita memiliki fungsi z sama dengan x pangkat 2 y pangkat 3 dengan x sama dengan t pangkat 2 tambah 1 dan y sama dengan t pangkat 2 kurang 1. Jadi maka dz per dt-nya itu pertama-tama kita menurunkan fungsi z ini terhadap x. Jadi sini bisa terlihat fungsi z itu memiliki x pangkat 2. Jadi kita turunkan jadi 2x y pangkat 3 dikalikan dengan fungsi x ini diturunkan terhadap t. Jadi t ini t pangkat 2 yaitu jadi 2t dijumlahkan dengan fungsi x itu diturunkan terhadap y jadi 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikali dengan fungsi y ini diturunkan terhadap t di y ini sama dengan x, dia memiliki turunan 2t. Lanjut kita kalikan 4t ini dan 2t ini, 3 sama 2t ini. Dan di sini kenapa bisa kayak gini? Karena x sama y ini kita ubah ke fungsi ini, di mana nilai x itu t pangkat 2 tambah 1 dan y itu t pangkat 2 dikurang 1. Jadi x y ini diubah ke fungsi ini. Lalu disederhanakan seperti selanjutnya. Lanjut ke aturan rantai versi 2. Di sini memiliki
dua variabel yaitu S sama T untuk diturunkan. Yang tadi kan cuma hanya ada T. Jadi rumusnya itu seperti ini. Ini kan di samping ini diturunkan terhadap S ini dan rumus keduanya itu diturunkan terhadap T. Jadi cuma satu variabel itu yang diturunkan. Contoh soalnya itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat pertama-tama kita memakai rumus yang pertama yang diturunkan terhadap S. Jadi soalnya itu fungsi Z itu memiliki nilai X pangkat 2Y dengan nilai X itu S tambah T dan Y satu kurang ST. Eh, ini lanjut kita menurunkan fungsi Z ini terhadap X. Itu jadi 2XY dikali ini kan turunan fungsi X terhadap S di X kan. Jadi X ini kan 1. Jadi dikali 1. Lanjut ke sini. Fungsi Z terhadap Y. Jadi X pangkat 2 dikurang. Ini kan min ST nih. Jadi turunkan F. Jadi dia min T. Jadi hasilnya itu ini. Di sini udah diubah nilai X-nya itu sama Y terhadap fungsi ini. Lanjut juga yang selanjutnya. Rumus kedua yang terhadap T. Itu ya turunkan Z terhadap X. Itu 2XY dikali dengan fungsi X diturunkan terhadap T itu 1. Dijumlah dengan fungsi Z terhadap Y X pangkat 2 dikali fungsi Y terhadap T yaitu min X. Jadi hasil yang kita peroleh itu ini. Bedanya itu hanya di sini min X, di sini min T. Lanjut juga ke turunan fungsi implisit lagi karena sebelumnya kita sudah mempelajari turunan fungsi implisit. Jadi di sini kita memiliki rumus yang berbeda. Itu rumusnya itu ada di sini. Jika fungsi x, y sama dengan 0, mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x. Maka dengan menurunkan terhadap x, kita peroleh rumus seperti ini, di mana dz dx itu sama dengan min fungsi f diturunkan terhadap x per fungsi f diturunkan terhadap z. Begitu juga sebaliknya, di mana jika diturunkan terhadap y. Jadi contohnya itu seperti ini. Kita memakai aturan rantai, memakai rumus tadi. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini dy per dx. Kan ditanya itu terhadap x. Jadi yang kita turunkan itu x terlebih dahulu. Dimana di sini ini minnya dikeluarkan dulu, tunggu hasil dari turunan f terhadap dx selesai. Jadi pertama-tama 3x pangkat 2 ditambah ini diubah turunannya jadi 4xy dikurang 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak memiliki fungsi x. Lanjut yang di bawahnya fungsi f terhadap y. Jadi yang kita turunkan itu y. Jadi ini karena nggak memiliki y jadi otomatis 0. Dijumlahkan dengan ini yaitu jadi 2x pangkat 2. Karena ini mengapa y-nya nggak ada? Karena y-nya kan cuma 1. Jadi tidak perlu dibikin. Dikurang 3y pangkat 2. Jadi hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Amos Rafael Manurung dengan NIM 12S3027. Di sini saya akan menjelaskan topik saya yaitu kalkulus fungsi dua berubah atau lebih. Lalu, lalu masuk ke
fungsi 2 atau lebih berubah. Jadi setelah kita mempelajari fungsi berubah baik vektor bernilai skalar maupun bernilai vektor, sekarang kita akan mempelajari fungsi 2 atau lebih berubah yang bernilai skalar. Sebagai contoh, foto atau citra 2 dimensi merupakan fungsi 2 berubah. Demikian suhu T pada suatu keping datar. Lalu masuk ke pembahasan fungsi 2 berubah. Di sini kita akan membahas secara khusus fungsi 2 berubah yang bernilai skalar, yakni fungsi f yang memetakan setiap titik x, y dalam suatu daerah D di R kuadrat ke suatu bilangan Z sama dengan f dari titik x, y elemen R. Lalu perlu kita perhatikan bahwa catatannya itu himpunan D disebut daerah asal F, sedangkan himpunan Z sama dengan f x, y dibandingkan dengan x, y elemen D disebut daerah nilai. Lalu bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi f adalah himpunan bagian terbesar dari R kuadrat yang membuat f terdefinisi. Sebagai contoh, daerah asal f x, y sama dengan x per y adalah sama titik x, y dengan y tidak sama dengan 0. Lalu grafik fungsi 2 berubah. Diberikan fungsi 2 berubah dengan persamaan z sama dengan f x, y dengan x, y elemen D. Kita dapat menggambar grafiknya yaitu himpunan x, y, z sama dengan f x, y elemen D di ruang R pangkat 3. Contohnya nanti z sama dengan f x, y sama dengan x, y x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi nanti kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Tentukan daerah asal fungsi z sama dengan f x, y sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat dan sketsakanlah grafiknya. Jadi yang pertama itu kita menentukan buat persamaannya itu z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu jadi kita bisa buat seperti itu. Yang pertama kita menentukan persamaannya z sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita perlu tahu yang diminta itu harus dalam bentuk positif. Lalu kita mencari terlebih dahulu domainnya dan nilai fungsinya dari si z itu. Jadi nilai domainnya itu x, y x kuadrat tambah y kuadrat lebih besar dari 0. Artinya itu karena dia merupakan bidang yang berbentuk lingkaran, di mana seluruh lingkaran itu harus berada di bidang R2. Lalu kita menentukan nilai fungsinya yaitu fungsi z. Jadi kenapa dia z lebih besar? Z lebih besar sama dengan 0. Jadi karena nilai fungsinya itu merupakan akar, jadi dia harus otomatis Z lebih besar sama. Oke, lalu kita masuk buat ke bentuk lain yaitu kita kuadratkan. Jadi yaitu Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kan ini merupakan suatu lingkaran. Jadi yang diminta itu karena merupakan bentuk akar itu dia bisa bilangan positif dan bisa bilangan negatif. Jadi yang diminta itu dia bilangan positif. Maka kita buat jadi x kuadrat tambah y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 0. Lalu kita setelah selesai mendapatnya, kita akan menggambarkan grafiknya. Jadi kita cukup tahu itu bahwa dia berada di oktan atas, maka titik bawahnya itu 0. Dan dia merupakan bentuk kerucut. Jadi nanti kan dia, misalnya z-nya itu 1, maka dia merupakan lingkaran yang berjari-jarinya 1. Jadi sinilah kita lihat bahwa fungsinya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang z kuadrat itu sama dengan 0 itu merupakan bentuk eliptik kon. Tapi karena dia disuruhnya menggambar grafiknya,
maka kita nggak usah membuat terlalu detailnya. Jadi perlu kita tahu bahwa sketsa grafik dari fungsi z sama dengan f x, y sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat merupakan ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Kevin Christopher Samosir dengan NIM 1213015. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dua peubah atau lebih, yaitu limit dua fungsi peubah. Nah, di sini diberikan suatu fungsi dua peubah. Sebutlah z, f, x, y. Jika x, y mendekati di titik x0, y0, apa yang akan terjadi pada x, y? Nah, untuk definisi dari limit fungsi dua peubah yaitu limit x, y di titik 0, x,0, y0, f, x, y sama dengan L. Apabila untuk setiap A lebih besar daripada 0 dan setiap turunan parsial lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga 0 di mana si x, y dikurang x0, y0 lebih kecil daripada si turunan parsial fxy dikurang L lebih kecil daripada si A. Kemudian limit f di titik x0, y0 sama dengan L apabila untuk setiap xy yang berada dalam radius turunan parsial dari si x0, y0. Kecuali mungkin si x0, y0-nya sendiri. Nilai fxy berada dalam radius E dari dl. Dalam hal ini, nilai fxy harus menuju L. Bagaimanapun caranya, x, y mendekati x0, y0. Jika melalui lintasan yang berbeda, f menuju nilai yang berbeda, maka f tidak mempunyai limit di titik x0, y0. Untuk teorema substitusi dari si limit fungsi dua peubah, jika fxy merupakan polinom dalam x dan t, maka fxy dari sigma i sama dengan 0 menuju n dan sigma j sama dengan 0 menuju n, c ij x pangkat i y pangkat j, maka limit xy di titik a, b sama yaitu fxy sama dengan fab. Jika fxy sama dengan pxy per qxy dengan p dan q polinom di dalam x dan y, maka limit xy di titik a, b fxy sama dengan pa, b per qa, b asalkan a dan b tidak sama dengan 0. Kemudian di sini ada contoh soal, itu limit x, y di titik 3,4 fx kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, nah sini x-nya langsung disubstitusikan saja, jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25. Sini limit xy di titik 0,0, 1 tambah xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Di sini limitnya tidak ada, karena pembilang menuju 1, sementara penyebutnya menuju 0. Kemudian limit xy di titik 0,0 pada xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Sini limitnya juga tidak ada, karena sepanjang garis y sama dengan mx. Di sini bergantung pada nilai m, jadi tidak ada nilai tertentu yang dituju ketika x-nya mendekati 0,0. Nah, di sini limit x-y di titik 0,0, x-y per x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan limit x menuju 0. Di sini y-nya diubah menjadi mx, yaitu menjadi mx kuadrat per x kuadrat tambah mx kuadrat. Di sini si x kuadratnya dihilangkan sehingga m per 1 m kuadrat. Kemudian di sini ada dua soal. Sini saya akan menjelaskan soalnya. Sini jika limit xy di titik 0,0 x kuadrat xy kuadrat per x kuadrat tambah y pangkat 4. Nah, di sini kita mengecek pada garis y sama dengan mx, yaitu limit xy di titik 0,0 x dikali mx kuadrat per x kuadrat tambah mx pangkat 4, maka m kuadrat x pangkat 3 per
X kuadrat tambah M pangkat 4 X pangkat 4. Nah, di sini si X kuadrat dan X pangkat 3-nya di apa? Coret, sehingga M pangkat 2 dikali X per 1 tambah M pangkat 4 X kuadrat sama dengan 0 per 1. Kemudian limit XY di titik 0,0 X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini kita ubah dulu si Y-nya menjadi MX, kemudian X pangkat 4, MX pangkat 4 per X pangkat 2 ditambah MX pangkat 2, sehingga si X pangkat 4 per X sama si X pangkat 2-nya dicoret. Di sini maka hasilnya X pangkat 2 dikali 1 tambah M pangkat 4 per 1 tambah M pangkat 2. Sehingga setelah disubstitusikan ke dalam titiknya, 0 dikali 1 tambah M pangkat 4 per 1 tambah M pangkat 2 sama dengan 0 per 1 tambah M kuadrat sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya tentang limit fungsi dua perubahan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak.